Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel Seputar Berbahasa. Jumpa lagi dengan saya Tuti Masito Tik-Tik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan konten mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah teman-teman, untuk memahami sejarah perkembangan bahasa Indonesia, baik kita langsung saja simak video berikut ini. Pertama yang akan saya bahas adalah bahasa Melayu. Mengapa? Karena bahasa Melayu merupakan cikal bakal atau orang menyebutnya sebagai embrio lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-17. Bukti yang menyatakan itu adalah ditemukannya prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tua di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, dan prasasti Kerang Berahi di Jambi. Prasasti-prasasti tersebut bertuliskan huruf pranagari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini tidak hanya digunakan pada zaman Sriwijaya karena di Jawa Tengah, prasasti Gandasuli juga ditemukan dengan bertuliskan angka tahun 832 Masehi. Dan di Bogor ditemukan prasasti yang bertuliskan angka tahun 942 Masehi dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu digunakan sebagai buku pelajaran bahasa Buddha. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan juga digunakan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Penyebaran bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tulis seperti tulisan pada batu nisan di Mianye 7 Aceh yang bertuliskan angka tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansari, Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustami Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan atau yang dikenal dengan istilah lingua franca. Antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa, sistemnya mudah dipelajari antara lain tidak adanya tingkat tutur berdasarkan strata sosial. Bahasa Melayu dengan pelan tetapi pasti digunakan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Keberadaan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan semakin hari semakin kukuh. Sementara itu, bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah lain. Dalam kondisi demikian itu, bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya memiliki varian dan dialek. Di samping itu, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara juga mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunitas antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Sujito 2008 halaman 1.6 menjelaskan perihal bahasa Melayu dari berbagai aspek. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk yakni pada 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua. Di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama, sayangnya anggota Bumiputra tidak banyak memanfaatkannya. Pada Kongres Pemuda Indonesia I pada tahun 1926, Muhammad Yamin, penyusun Ikrar Sumpah Pemuda, menyatakan keyakinan bahasa Melayu lambat laun akan tertunjuk menjadi bahasa pergaulan umum atau menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia.
Semoga video seputar berbahasa dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membalasnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.